Saya mengira Dayon itu awalnya adalah Uda Oyon atau Bang Oyon karena settingnya adalah setting Minang. Jadi di Minang itu kan abang atau kakak itu disebutnya dengan Uda ya. Jadi Dayon ternyata agak sama sih, tapi ada versi yang lebih detailnya. Dayon ini terdiri dari 30 kisah dan bercerita tentang seorang anak Minangkabau yang mendapatkan nama tak lazim pada hari kelahirannya dari sang ayah yang menggemari film spionase. Ketika sang anak memasuki masa remaja dan menyadari nama yang diberikan sang ayah keliru dalam penulisannya, nama ini menjadi olok-olok bagi orang lain dan membebaninya sampai juga dengan dia dewasa. Kemudian, education, knowledge, books review, inspiration, interview, Hendra Syah Official. halo sahabat semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hendra di program Sebuku Inspiring Like a Book. Dan kali ini di konten ini kita akan mereview salah satu novel yang saya dapatkan dalam bulan ini. Ada beberapa novel, tapi saya akan mereview salah satu yang baru saja selesai saya baca. Novel itu judulnya Dayon. Ini dia covernya. Dayon ini adalah karya dari seorang penulis Indonesia yang sangat terkenal dan menurut saya merupakan salah satu penulis yang sangat produktif yang ada di Indonesia. Produktifnya adalah karena dia bisa melahirkan karya-karya yang hebat dengan riset-riset yang kuat, yang luar biasanya lagi menyelesaikannya dalam masalah yang sangat sulit. Dalam masa yang sangat sulit karena Indonesia sedang dilanda COVID-19 dan hampir seluruh daerah mendapatkan dampak dari itu. Nah, untuk itu kita akan ngobrolin ini dalam review yang saya lakukan. Karya ke-20 dari Uda Akmal Nasri Basral. Judulnya Dayon. Nah, berbicara tentang Dayon, tentu teman-teman semua pasti bingung ya. Atau pasti penasaran. Apa sih Dayon ini? Dayon, saya mengira Dayon itu awalnya adalah Uda Oyon atau Bang Oyon. Karena settingnya adalah setting Minang. Jadi di Minang itu kan abang atau kakak itu disebutnya dengan Uda ya. Jadi Dayon ternyata agak sama sih, tapi ada versi yang lebih detailnya. Nah, saya ingin menyampaikan kepada sahabat semuanya bahwa novel ini itu dipublish oleh Mekar Cipta Lestari atau publisher MCL. Kalian bisa nanti searching di Instagram di akunnya MCL. Saya juga sudah follow, ada beberapa informasi-informasi tentang penulisan dan produk-produk yang mereka hasilkan dari buku-buku karya-karya penulis di Indonesia yang seru-seru untuk kita ikuti bagi yang kamu suka sekali membaca karya-karya novel ataupun cerpen. Dayon ini terdiri dari 30 kisah dan bercerita tentang seorang anak Minangkabau yang mendapatkan nama tak lazim pada hari kelahirannya dari sang ayah yang menggemari film spionase. Ketika sang anak memasuki masa remaja dan menyadari nama yang diberikan sang ayah keliru dalam penulisannya, nama ini menjadi olok-olok bagi orang lain dan membebaninya sampai juga dengan dia dewasa. Kemudian novel ini juga bercerita bagaimana anak itu mempertahankan nama pemberian yang salah tulis atau menggantikannya dengan nama yang lain yang lebih hebat dan akurat. Nah, kita ketika membaca novel ini akan dibawa menjelajahi dunia remaja yang kompleks, rapuh, arogan, mistis, romantis, juga jenaka dalam bauran wajah peradaban, mitos, hikayat, urban legend, serta budaya populer yang terbentang dari Indonesia Barat sampai dengan Indonesia Timur. Dari fondasi film indie, tradisi Sundan, sampai dengan tsunami Hallyu atau gelombang Korea, dan gejolak film Indonesia yang imanen. Nah, novel ini gaya penyajiannya segar dan membuat Anda tersenyum dan merenung pada saat yang sama tentang betapa sembrononya William Shakespeare saat menyatakan apalah arti sebuah nama. Karena dalam kenyataannya sebuah nama adalah juga sebuah dunia. Bagi saya novel ini sangat menarik di mana ketika penulisnya Uda Akmal memulai cerita kisahnya dari judulnya Sabai Rangkayu Sunwo. Jadi itu unik sekali ya. Bahwa dia bercerita tentang bagaimana asal mulanya atau berawalnya kisah-kisah yang dilakukan oleh
pemeran utama dalam novel ini. Nah, menurut penulisnya Uda Akmal Nasri Basral, ide awal novel Dayon ini berasal dari cerita pendek yang berjudul Boyon yang terdapat dalam kumpulan cerpen pertamanya yang berjudul Ada Seseorang di Kepalaku Yang Bukan Aku, yang dia tulis di tahun 2006. Nah, setelah sebelumnya terpilih sebagai pemenang pertama dalam kompetisi yang diselenggarakan Mailing List Apresiasi Sastra, setelah itu Boyon pun dikembangkan menjadi surat untuk Aba yang menjadi bagian kumpulan cerpen Putik Sapron di sayap Israel. Nah, Anda juga bisa dapatkan novel ini. Nanti saya akan tag cover dari novel ini. Nah, pada kedua cerpen itu, Boyon dan Surat untuk Aba ternyata sama sekali tak ada lokasi Taman Nasional Wasur, Merauke, Papua seperti yang ada dalam versi novel yang nanti akan kalian baca. Sebab kisah itu merupakan cerita tersendiri yang berjudul Perburuan Terakhir Kweya yang belum pernah dipublikasikan. Dan penulisnya pada saat hendak mengembangkan Dayon, dia teringat lagi dengan cerita yang melihat ada peluang untuk mencangkoknya ke dalam kisah utama tentang James Boyon. Pengalaman James Boyon diajak Iip dan Ina atau Philip dan Wilhelmina masuk ke dalam hutan untuk melihat burung kuau raja adalah pengalaman pertama dari kerabat dekat yang hampir sama kejadiannya. Sementara bagian lain dan kisah Dayon ini merupakan kolase pengalaman beberapa orang baik yang dikenal penulis dan yang tidak dikenalnya selain membacanya di berbagai media massa. Artinya, menurut saya Dayon ini adalah personifikasi dari sejumlah kenyataan nyata, inspiring by true stories atau inspired by true stories. Meskipun sebagai sebuah karya kreatif, tentu saja dramatisasi menjadi tak terhindarkan untuk mendapatkan efek maksimal dari penceritaan. Nah, sebagai seorang anak rantau nih, kata si Uda Akmal yang lahir dan besar di Jakarta, ia mendapatkan kebahagiaan tersendiri saat menggarap tulisan Dayon karena berkesempatan mendalami beberapa sisi kebudayaan dan peradaban Minangkabau yang memukau dan menyajikannya kepada pembaca yang non-Minang seperti kita yang sedang membacanya. Untuk itu, menurut saya tidak akan panjang lebar mereview secara detail novel ini. Bagi saya, detailnya adalah ketika Anda membacanya. Ketika Anda membacanya, maka kebahagiaan lain seperti yang saya rasakan akan Anda temui. Ketika Anda membacanya, maka kebahagiaan kita akan sama. Anda pun dapat berselancar dari lembar pertama sampai lembar terakhir. Dari judul pertama sampai dengan judul ke-31. Selamat menikmati novel Dayon. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi buat Anda semua. Sahabat semuanya, di novel Dayon atau karya Uda Akmal yang ke-20 ini, saya ingin juga menyadarkan sahabat semua bahwa kisah-kisah yang disampaikan Uda Akmal ini adalah kisah-kisah yang menurut saya sangat heroik. Dan di Dayon ini sangat kental sekali bagaimana perjuangan seorang anak muda mencapai cita-cita sampai dengan puncak kesuksesan. Tapi ternyata di dalam hal itu, dia juga masih menyimpan beberapa perasaan akibat apa-apa yang ditorehkan pada masa lalunya. Dari mulai nama yang salah diberikan orang tua, dari kemudian adaptasi dengan teman-temannya, kemudian bagaimana dia membangun ritme dan networking untuk mencapai kesuksesan yang dia inginkan. Novel Dayon ini sebenarnya bisa dibaca oleh semua generasi atau semua umur ya, karena cara Uda Akmal mengemas kata-kata dan narasi yang disampaikan dalam novel ini adalah sangat sopan, sangat santun, tetapi memunculkan imajinasi kita. Bayangkali kita bisa memikirkan bagaimana suasana ketika kita berhadapan dengan si James Boyon atau Dayon itu sendiri. Nah, sahabat semua, saya menyarankan atau saya rekomendasikan Anda untuk membaca buku Dayon atau novel Dayon ini kalau bisa sendiri, suasana yang menarik, tidak putus, dan paling asik juga kalau ditemani minuman, kopi atau apa seperti itu yang bisa membuat suasana jadi lebih hangat. Nah, ini adalah sedikit review ataupun testimoni saya tentang novel Dayon karya ke-20 Uda Akmal Nasri Basral. Dan saya ingatkan juga, saya juga sudah pernah mereview beberapa novel beliau. Ada juga Theo Toriate, kemudian ada juga Disaster, ada juga beberapa novel yang baru dan dihasilkannya pada masa-masa pandemi COVID-19 ini.
Demikian saja, sekali lagi saya ucapkan selamat kepada Uda Akmal atas peluncuran ke-20 novelnya yang berjudul Dayon. Dan kata Uda Akmal, ini adalah anak ke-20 sepanjang ia berkarya di dunia kepenulisan novel dan juga cerpen. Terima kasih untuk novel Dayonnya. Semoga laris di pasaran dan dibaca oleh banyak orang agar semua juga tahu bagaimana kisah tentang James Bayon atau Dayon. Sampai ketemu lagi di Hendra Shah Official, terutama di program Sebuku Inspiring Like a Book. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.